semua, perkenalkan nama saya Leliana Kruscita Danggalimo dari kelas tingkat 1 PPNB Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang adaptasi, kerusakan, dan kematian sel. Baik, yang pertama kita masuk pada adaptasi, kematian, dan kerusakan sel. Sel mampu mengatur dirinya dengan cara mengubah struktur dan fungsinya sebagai respon terhadap berbagai kondisi fisiologis maupun patologis. Terdapat 4 tipe adaptasi seluler. Yang pertama atrofi, yang kedua hipertrofi, yang ketiga hiperplasia, yang keempat metaplasia, dan ada tambahan satu lagi displasia. Jika usaha adaptasi tersebut tidak berhasil, maka dapat menyebabkan kerusakan sel. Berikutnya diagram respon sel terhadap rangsangan fisiologi dan patologi. Sel merupakan partisipan aktif di lingkungannya yang secara tetap menyesuaikan struktur dan fungsinya untuk mengakomodasi tuntutan perubahan dan stres ekstrasel. Ketika mengalami stres fisiologis atau rangsangan patologis, sel bisa beradaptasi mencapai kondisi baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Respon adaptasi utama adalah atrofi, hipertrofi, dan metaplasia. Jika kemampuan adaptif berlebihan, sel mengalami jejas dalam waktu tertentu, cedera bersifat reversibel, dan sel kemudian ke kondisi stabil semula. Namun dengan stres berat atau menetap dapat terjadi cedera irreversibel dan sel yang terkena akan mati. Yang berikutnya kematian sel. Kematian sel disebabkan oleh yang pertama iskemia. Iskemia adalah simptoma berkurangnya aliran darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsional pada sel normal. Yang kedua infeksi. Infeksi adalah serangan dan perbanyakan diri yang dilakukan oleh patogen pada tubuh makhluk hidup. Yang ketiga ada toksin. Toksin adalah suatu zat dalam jumlah relatif kecil yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan bereaksi secara kimiawi, dapat menimbulkan gejala abnormal hingga menyebabkan kematian. Dan yang keempat adalah reaksi imun. Kematian sel merupakan salah satu proses yang normal terjadi pada fase embriogenesis, perkembangan organ, dan pengaturan homeostasis. Baik, kita masuk dalam tipe adaptasi sel. Yang pertama ada atrofi. Atrofi adalah berkurangnya ukuran sel akibat hilangnya sebagian komponen sel. Atrofi merupakan suatu respon adaptif sel yang bisa berakibat pada kematian sel. Atrofi disebabkan oleh yang pertama, sel kehilangan substansi sel sehingga menyebabkan berkurangnya ukuran organ. Yang kedua, penurunan dari sintesis protein dan peningkatan degenerasi protein di dalam sel. Yang ketiga, kehilangan inervasi, kekurangan suplai darah, kekurangan nutrisi, kehilangan stimulasi endokrin, dan aging. Berikut ini merupakan contoh dan gambar kelainan atrofi pada otak dan otot. Yang pertama, atrofi otak. Atrofi otak adalah kondisi di mana hilangnya sel-sel otak atau neuron dan sambungannya secara terus-menerus sehingga membuat otak mengalami penyusutan. Kejadian atrofi otak biasanya terjadi pada salah satu sisi. Atrofi otak juga bisa bersifat menyeluruh dan memengaruhi semua sel-sel dan saraf dan sambungannya di otak. Pengecilan ukuran otak yang terjadi pada kedua sisi bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Sedangkan atrofi otot merupakan suatu keadaan di mana massa dan kekuatan otot berkurang dari batas normalnya. Yang kedua yaitu hipertrofi. Hipertrofi yaitu pembesaran organ atau jaringan karena pembesaran selnya yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Hipertrofi bisa terjadi secara fisiologis maupun patologis. Bisa juga terjadi karena stimulus dari peningkatan hormon tertentu. Contoh hipertrofi yaitu pembesaran uterus karena stimulus dari estrogen sehingga terjadi hiperplasia dan hipertrofi. Berikut merupakan gambar patologi dari kelainan hipertrofi. Yang pertama pada uterus, yaitu suatu keadaan di mana bertambah besarnya uterus akibat adanya pertambahan ukuran sel pada uterus. Ketebalan otot lebih dari 2,5 cm disertai dengan berbagai pendarahan dan penyakit. Hipertrofi uterus dapat terjadi karena kegagalan dalam involusi uteri, persalinan, disfungsi ovarium, dan inflamasi. Yang kedua, hipertrofi otot merupakan suatu kondisi di mana massa dan ukuran otot mengalami peningkatan atau pembesaran. Hipertrofi otot dapat disebabkan oleh tekanan darah tinggi, melakukan latihan berlebihan, dan penyempitan katup stenosis.
Yang ketiga yaitu hiperplasia. Hiperplasia adalah kenaikan absolut jumlah sel pada sebuah jaringan atau organ yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Hiperplasia bisa secara fisiologis dan patologis. Hiperplasia secara fisiologis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hormonal hiperplasia, yang kedua kompensatori hiperplasia, terjadi saat sebagian jaringan terambil. Berikut merupakan gambar patologi dari kelainan hiperplasia. Yang pertama ada hiperplasia gingiva, merupakan pertumbuhan berlebih dari jaringan gusi di sekitar gigi. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kondisi ini, namun biasanya disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk serta efek samping dari penggunaan berbagai obat tertentu. Dan yang kedua, hiperplasia prostat jinak atau pembesaran prostat jinak adalah suatu kondisi ketika kelenjar prostat mengalami pembengkakan yang bukan kanker. Gejala-gejalanya dapat berupa sering buang air kecil pada malam hari, kesulitan buang air kecil, aliran urin tersendat, ketidakmampuan untuk buang air kecil, dan hilangnya kendali atas kandung kemih. Yang keempat, metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Sering terjadi karena iritasi yang terjadi secara kronis. Contoh metaplasia adalah pada perokok. Sel epitel kolumnar dengan stratified squamous epithelial cell. Dapat terjadi pada jaringan mesenchymal atau penyangga, yaitu otot, lemak, dan tulang, jaringan epitel penutup, dan jaringan epitel kelenjar. Baik, berikut adalah gambar patologi dari kelainan metaplasia pada jaringan epitel kolumnar. Metaplasia epitel kolumnar terjadi pada masa penyembuhan erosif esofagitis dengan reflux asam lambung yang masih berlanjut, oleh karena epitel kolumnar lebih resisten terhadap kerusakan akibat asam dan pepsin dibandingkan epitel squamous. Yang kelima, displasia. Displasia adalah perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, tetapi belum tentu bersifat kanker. Displasia juga bisa diartikan sebagai tahapan perkembangan sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan sel kanker. Dapat dijumpai pada serviks, saluran pernafasan bronkitis kronik, dan bronkiektasis, atau pada perokok sigaret, rongga mulut, dan kantung empedu. Ciri-ciri displasia yang pertama, perubahan sifat sel sehingga bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan susunannya. Yang kedua, mitosis lebih banyak dijumpai pada tempat abnormal di antara sel-sel epitel, permulaan dari timbulnya keganasan atau pendahulu kanker, proses yang reversibel. Berikut merupakan gambar patologi dari kelainan displasia, yaitu displasia serviks. Adalah kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel yang abnormal di mulut rahim atau serviks. Kondisi ini dapat dialami wanita pada usia berapapun, tetapi lebih sering terjadi pada usia 18-30 tahun. Yang keenam ada neoplasia. Neo berarti baru, plasia berarti pertumbuhan atau pembelahan. Jadi neoplasia mengacu pada pertumbuhan sel yang baru yang berbeda dari pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal. Neoplasma adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh terganggunya kontrol regulasi pertumbuhan sel-sel normal. Ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan lain, baik pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan atau invasi, atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh atau metastase. Baik, teman-teman,